Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Semoga Bapak dan Ibu guru dan saya mendapatkan bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Pencipta alam. Perkenalkanlah, nama saya Muhammad Didi, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor induk mahasiswa 2401 196 565. Pada hari ini saya sedang membuat video pembelajaran di SDN 1 Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon pada pelajaran matematika di kelas 3 dengan materi penjumlahan bilangan caca. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tepuk semangat. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah dalam keadaan sehat? Sehat. Apakah dalam keadaan baik? Baik. Baiklah, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi tughfir walidayya amin. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, Bapak akan cek kehadiran. Barangkali kalian pada hari ini ada temannya yang tidak hadir atau berhalangan hadir dan tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Bapak akan absen dan cek kehadirannya. Bahkan yang berhalangan hadir. Bagi yang hadir, tolong ucapkan kata hadir dan angkat tangan. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian saja. Hilya, Hadir Pak. Ipat, Hadir Pak. Kaisa, Hadir Pak. Kaisa Naladipa, Hadir Pak. Kelvin, Gak ada Pak. mana? Sakit. Oh, ini sakit, berhalangan hadir ya. Kinanti, Hadir. Latifa, Hadir Pak. Maulidia, Hadir Pak. Muhammad Jafa, Hadir Pak. Muhammad Iqbal. Kenapa? Sakit. Oh, sakit lagi, Iqbal. Octavia, Hadir Pak. Pajan, Hadir Pak. Poppy, Hadir Pak. Raya, Hadir Pak. Rangga, Hadir Pak. Raihan, Hadir Pak. Disha, Hadir Pak. Rizky, Hadir Pak. Tia, Hadir Pak.
Willy, Juliana. Hadir Pak. Setelah baca hadiran, ternyata ada teman kalian yang tidak hadir dan menurut kalian itu dalam keadaan sakit, yaitu yang bernama Kelvin, ya, dan yang bernama apa tadi katanya Iqmal, ya. Jadi dua orang yang tidak masuk yaitu Kelvin dan Iqmal. Mereka dalam keadaan sakit, ya, tidak hadir dalam keadaan. Semoga sakitnya itu bisa cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran lagi dengan seperti biasa. Baiklah anak, sebelum Bapak mulai pembelajaran ini, silakan kalian periksa kebersihan di samping kanan kiri kalian, apakah sudah bersih atau belum. Silakan kalian lihat ke samping kalian. Nanti Bapak cek. Oke, setelah Bapak periksa dan Bapak cek, ternyata kelas ini sudah bersih dan pembelajaran Bapak bisa mulai. Kepada para siswa, tolong siapkan buku dan alat tulisnya. Sudah siap? Baik, kalau sudah siap, Bapak akan menginformasikan bahwa pembelajaran yang akan kalian lakukan sekarang adalah kita akan mempelajari tentang penjumlahan bilangan caca. Apa tadi penjumlahan? Bilangan caca. Penjumlahan bilangan caca sampai dengan 100. Ingat tuh, penjumlahan caca sampai dengan 100. Sampai dengan berapa? 100. Nah, manfaat dan tujuan daripada kalian mempelajari bilangan caca ini sampai dengan 100 yaitu supaya kalian itu dapat memahami bagaimana cara kalian menggunakan misalnya kamu dalam hal ketika disuruh sama orang tua kamu, ya itu. Jadi manfaatnya adalah untuk penelitian supaya kalian itu bisa teliti dalam mengoperasikan penjumlahan bilangan caca sampai dengan 100. Yang kedua, supaya kalian juga bisa mengoperasikan bilangan caca dengan cara berbentuknya mengisi tabel, juga bisa dengan cara membuat penjumlahannya secara bersusun. Dengan cara apa? Bersusun. Ya, dengan cara bersusun. Dengan cara bersusun sehingga kalian bisa mempunyai variasi dalam penjumlahan, dalam mengaitkan satu bilangan dengan bilangan yang lain. Coba sebelum Bapak kaitkan satu bilangan dengan bilangan yang lain, Bapak akan putarkan video pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran penjumlahan bilangan caca sampai dengan 100. Ya, dapat dipahami? Tolong kalian nanti amati dan pahami
apa yang ada dalam video pembelajaran ini. Kalau sekiranya ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan kalian tanyakan apa yang belum kalian pahami setelah menyaksikan penayangan videonya berikut ini. Baiklah, Bapak akan putarkan video, tapi sebelum pemutaran video ini Bapak akan mengingatkan kamu kembali ya. Kamu pada saat kelas 2 telah mengenal penjumlahan bilangan cacat sampai dengan puluhan. Ya, yang terdiri dari berapa bilangan? Dua. Satu bilangan 10, yang satunya bilangan ya. Jadi pada saat kalian kelas 2, kalian telah mengenal penjumlahan bilangan cacat sampai dengan puluhan yang terdiri dari 2 bilangan. Satu bilangan puluhan, yang 2 bilangan satu. Nah, sekarang kalian akan mengenal penjumlahan bilangan cacat sampai dengan 100. Yang tadinya kalian mengenal penjumlahan bilangan cacat sampai dengan puluhan, sekarang kalian akan mengenal penjumlahan bilangan cacat sampai dengan 100. Yang terdiri dari berapa, Pak? Yang terdiri dari 3 bilangan. Ya, ingat ya, 3 bilangan. 1 bilangan ratusan, 2 bilangan puluhan, 3 bilangan satuan. Jadi bilangan cacat yang kalian akan kenal dengan cara menjumlahkan sekarang ini yaitu mengenal penjumlahan bilangan cacat sampai dengan 100. 1 bilangan cacat dengan nilai seratusan, yang kedua puluhan, yang ketiga satuan. Nah itu ya, ingat ya. Jadi kalau bilangan cacat sampai dengan ratusan, maka terdiri dari 3 bilangan. Kalau bilangan cacat penjumlahannya sampai dengan 10, maka terdiri dari berapa bilangan? 2. 1 puluhan, 2 satuan. Gitu ya. Paham nggak? Lagi paham? Paham. Oke ya. Untuk lebih memahami, mari kita saksikan tayangan video pembelajaran bilangan cacat sampai dengan 100. Bapak harapkan kamu bisa menyimak dan bisa mencatat apa yang tertera dalam video pembelajaran yang akan Bapak tanyakan ini. Kalau seandainya setelah menyaksikan video pembelajaran ini kemudian ada pertanyaan, silakan kalian untuk bertanya kepada Bapak. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai saja untuk pemutaran videonya. Tolong kalian perhatikan dengan baik dan dipahami dan dicatat apabila ada yang perlu dicatat. Silakan perhatikan ke depan semuanya dan lihat ke layar monitor. Suatu pagi yang cerah, Tiko dan ibunya pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang yang dibutuhkannya. Setibanya di pasar, Tiko dan ibunya pergi ke pedagang buah untuk membeli buah terlebih dahulu. Bu, saya membeli apel 15 buah dan jeruk 23 buah. Ini Bu, totalnya 50.000. Setelah selesai membeli buah, Tiko dan ibunya segera bergegas ke pedagang sayur untuk membeli beberapa sayuran. Sesampainya di pedagang sayur, Tiko mengambil 18 buah terong dan 13 buah mentimun. Ini Bu, jadi berapa totalnya? Jadi 28.000, Bu. Setelah
pasar. Riko, tolong bantu ibu merapikan belanjaan ini. Wah ibu, ternyata barang belanjaan kita banyak juga ya. Iya nak, ibu membeli buah dan sayuran untuk persediaan beberapa hari ke depan. Riko, ayo coba kita hitung berapa jumlah buah dan sayur yang kita beli. Ayo ibu kita hitung bersama. Sebelum mulai menghitung, ayo disiapkan dulu buku tulis, pensil, dan penghapusnya ya. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa untuk menjumlahkan bilangan yang lebih dari satu angka, kita dapat menggunakan penjumlahan susun. Ada dua cara yang dapat kita gunakan untuk melakukan penjumlahan susun. Yang pertama, kita dapat menggunakan penjumlahan susun dengan cara pendek, dan yang kedua, kita dapat menggunakan penjumlahan susun dengan cara panjang. Nah, dalam penjumlahan susun ada juga yang namanya penjumlahan susun tanpa menyimpan dan penjumlahan susun dengan menyimpan. Teman-teman, jangan lupa juga untuk mencatat dan mencermati sesuai dengan contoh yang ada di dalam video ya. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lakukan bersama-sama dengan Ibu dan Riko. Nah, teman-teman pertama, ayo kita hitung jumlah buah apel dan jeruk terlebih dahulu. Tadi Riko dan ibu membeli apel sebanyak 15 buah dan jeruk sebanyak 23 buah. Maka kita tulis angka 15 terlebih dahulu dengan menambahkan angka 1 pada baris puluhan dan angka 5 pada baris satuan. Kemudian di bawah angka 15 ditulis jumlah buah jeruk yaitu 23 buah dengan meletakkan angka 2 pada baris puluhan dan angka 3 pada baris satuan. Angka tersebut harus ditulis sejajar ya Riko, dengan menempatkan bilangan puluhan lurus dengan puluhan dan satuan lurus dengan satuan. Kemudian jumlahkan bilangan satuan dengan satuan. Ayo Riko, berapa hasil dari 5 ditambah 3? Teman-teman ayo bantu aku menghitung hasilnya. Betul sekali, hasilnya adalah 8. Terakhir, kita jumlahkan bilangan puluhan dengan puluhan. Ayo Riko, hitung kembali berapa hasil dari 2 ditambah 1. Ambil jari kanan 2 ditambah dengan jari kiri 1. Ayo teman-teman kita hitung berapa jumlah jarinya. 1, 2, 3. Berarti hasilnya 3. Nah, sudah selesai. Berapa hasil penjumlahannya Riko? 38 Bu. Sekarang coba kita hitung menggunakan cara panjang ya. Sama seperti sebelumnya, kita susun bilangan sesuai dengan nilai tempatnya serta uraikan dalam bentuk puluhan dan satuan. Caranya itu, angka 15 kita uraikan menjadi 10 ditambah 5. Kemudian, di bawahnya kita tulis angka 23 yang dijabarkan menjadi 20 ditambah 3. Selalu ingat untuk sejajarkan bilangan puluhan dengan puluhan dan satuan dengan satuan yang Riko. Kemudian kelompokkan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya untuk dijumlahkan. Pertama, kelompokkan bilangan puluhan terlebih dahulu, yaitu 10 ditambah dengan 20. Kemudian satuan kelompokkan dengan satuan, yaitu 5 ditambah dengan 3. Lalu, jumlahkan bilangan yang telah dikelompokkan sesuai dengan nilai tempatnya. Baru setelah itu kita jumlahkan Riko. Coba sekarang Riko hitung dulu dari jumlah bilangan puluhannya berapa hasilnya. 10 ditambah dengan 20 kira-kira berapa ya hasilnya teman-teman? Coba yang bisa angkat tangannya. Berapa hasilnya teman-teman?
3 itu, ambil jari kanan 5 ditambah jari kiri 3. Ayo teman-teman kita hitung bersama lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya 8.000. Nah, terakhir kita jumlahkan lagi hasil dari kelompok bilangan puluhan dan satuan. Berarti 30 ditambah 8 sama dengan berapa ya kira-kira? Hasilnya 38.000. Puan ibu, ternyata hasilnya sama. Iya nak, jika hasilnya sama berarti cara menghitung benar. Nah, sekarang kita lanjut untuk menghitung terong dan berhitungnya Miko Ayu. Ayo ibu, bagaimana caranya? Teman-teman ibu akan memberikan tugas pada kalian untuk menghitung jumlah terong dan bertimbun terlebih dahulu. Untuk penjelasannya kita akan bahas pada video berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat ya. Nah, sudah tadi ya penayangan penjumlahan bilangan kaca ya, yaitu berapa variabel, ada berapa bilangan penjumlahan bilangan kacanya itu terdiri dari berapa bilangan tadi yang diperkatakan di video 2 ya. Jadi penjumlahan bilangan kacanya yang ada di video adalah 2, terdiri dari 2 bilangan ya, yaitu kalau terdiri dari 2 bilangan berarti maksudnya dalam penjumlahan kerjanya sampai dengan 10 ya, 1 puluhan, yang kedua 1 gitu ya. Kalau sekarang kita akan belajar bilangan cacat sampai dengan ratusan. Apa bedanya dengan ratusan? Kalau ratusan kita akan mengenal penjumlahannya sampai dengan 100 yang terdiri dari 3 bilangan ya. Biasa kita 2 bilangan, sekarang 3 bilangan karena sudah menjumlahannya yaitu sudah ratusan. Dapat dipahami? Ada pertanyaan? Siapa yang mau nanya? Dari video pembelajaran yang telah Bapak tayangkan tadi, silakan. Mau bertanya, Ramla? Tidak. Apa pertanyaannya? Tadi mananya? Tidak. Tidak ada? Tidak. Bisa dipahami nggak? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Ada enggak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan kasih kalian bentuk soal. Ya, coba kalian perhatikan Bapak bicaranya dan pahami apa yang Bapak ucapkan. Dengarkan telinganya dan fokuskan pandangannya. Bapak tidak akan menulis dulu. Bapak ingin cek apakah kalian fokusnya itu sudah bagus atau belum, tanpa harus dengan melihat. Bapak ingin tahu sebagaimana kamu dalam menerima pelajaran tanpa harus melihat, melainkan dengan daya dengar kalian. Baiklah, Bapak akan kasih soal. Coba nanti kalian jawab. Kira-kira siapa yang bisa menjawab dari kelompok yang telah Bapak bentuk ini? Ya, sebanyak 5 kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimulai? Bisa. Siapkan kertasnya. Siapkan kertasnya dan siap coret-coretannya. Tuliskan, siap-siap tulisannya. Pegang alat tulisnya. Ya. Kalian boleh dicatat, boleh. Catat ininya aja boleh. Ya, ringkasannya dari soal yang Bapak berikan ini. Soalnya kalian perhatikan dan pahami. Didi mempunyai 160 buah sedotan.
Nah kemudian Didi beli lagi, sudah punya sedotan sebanyak 160 buah. Kemudian dia beli lagi sedotannya sebanyak 30 buah. Berarti sedotan ini bertambah apa tidak? Bertambah apa tidak? Bertambah. Kira-kira kalau dijumlahkan nih sedotan Didi itu jumlahnya berapa? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Ada yang bisa? Bisa. Coba kelompok 1 diawali kelompok 1. Kira-kira berapa jawabannya? 150. Benar apa salah jawabannya? Kelompok 2. Coba jawabannya berapa? 150. Kelompok 4. Berapa jawabannya? Kelompok 4. Jawabannya berapa? 140. Benar apa salah? Masih salah juga. Kira-kira benernya berapa nih? Ini barangkali ini kelompok 5 nih bisa menjawab. Kelompok 5 berapa jawabannya? 130. Kira-kira bener nggak? Masih salah juga. Nah, coba kita nih yang terakhir. Kelompok berapa nih kira-kira? Kelompok 3 ya, kira-kira ya. Nah, kira-kira kelompok 3 itu berapa nilainya? 190. 190. Bener apa salah? Bener nih. Bener nih. Sudah kalian hitung? Sudah? Hasilnya 190. Loh, kalau buat jumlahkan berarti tadi Didi mempunyai sedotan berapa? 160. Ya, kita jumlahkan. Kemudian Didi membeli lagi sedotan sebanyak berapa? 30. Jadi Didi mempunyai sedotannya bertambah atau berkurang? Bertambah. Berapa semuanya jumlah sedotan yang punya Didi? Yaitu 190. Tuh. Ya. Siapa yang tadi menjawab 90? Kelompoknya siapa? Kelompok 3. Ya. Bagus, kelompok 3. Berarti kelompok 3 bisa memahami apa yang Bapak tadi terangkan. Ya. Oke? Baiklah. Bapak akan berikan soal lagi. Ya. Soal lagi. Ini soalnya agak menantang. Agak ribet. Bagaimana menantangnya, Pak? Nanti kalian Bapak akan lihat siapa di antara kelompok ini yang paling cepat. Yang paling cepat dalam bilang siapa siap. Siapa bisa? Siapa di antara kelompok ini yang paling cepat dalam mengucapkan bilangan, dalam mengucapkan Pak saya siap, Pak saya bisa. Siapa nih? Nanti Bapak lihat dari sini. Ya? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kelompok 3 siap? Kelompok 4 siap? Kelompok 5 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 1 siap? Oke. Bapak mulai saja. Ada sebuah soal nih, Bapak tulis. Tapi nanti kalian ditulis dalam bentuk tabel dan kamu peragakan dengan sedotan yang telah Bapak kumpulkan ini. Ya, yang telah Bapak sediakan ini supaya mana bilangan puluhannya, mana bilangan satuannya, dan berapa jumlah seluruh bilangan puluhannya, dan berapa jumlah bilangan satuannya. Nah, sekarang kalian akan belajar mengelompokkan nih. Mengelompokkan bilangan puluhan sama puluhan, satuan sama satuan. Ya. Paham? Paham enggak? Paham enggak? Paham ya? Kalau Bapak tambahin lagi di sini, kira-kira berapa? Ratusan. Nanti ini geser, puluhannya digeser sini. Puluhan, sini ratusan, ini puluhan, ini satu. Paham?
Ya. Contoh nanti siapa yang maju? Budi mempunyai sedotan sebanyak 44. Sini tulis ya, 44 buah. Kemudian Budi diberi lagi tambahan sedotan. Sama siapa tuh? Sama temennya yang namanya siapa? Iwan. Sebanyak berapa? Sama Iwan. Kemudian ditambah, diberi lagi sedotan sama Iwan sebanyak 51 buah. Nah, ini ya. Bapak bikin soal ceritanya, kalian jawab dalam bentuk kalimat matematikanya tadi yang Bapak ini tulis ya. Kemudian kamu masukkan dalam bilangan, kelompokan dalam bilangan puluhan-puluhan, satuan. Ya, Bapak tulis nih. Bilangannya berapa di situ? Bilangannya berapa? 44. Ini dia siapa ini? Oh, ini ya kan? Satunya berapa bilangannya? 51. Nah, coba dari soal yang berikut ini, kalau dibikin penjualan biasa di sini, kira-kira nilainya sama enggak? Kalau dibikin kalimat matematikanya, ya dari 44 ditambah 51 sama dengan berapa? Kalau kita bikin secara tabel, ya bikin secara tabel, apakah sama nggak nilainya dengan dibikin secara kalimat matematika seperti ini? Jumlahnya sama nggak dengan divisi hasilnya? Bisa dipahami nggak? Coba siapa yang bisa untuk menjawab soal ini dengan memperagakan mengambil sedotan yang telah Bapak siapkan ini dengan menempelkan ya jumlahnya berapa saja. Silakan siapa yang bisa? Oh, siapa ini kelompok berapa? Kelompok 3 ya? Diwakili siapa? Ini ya? Oh, silakan hasilnya untuk mengisi penjumlahan bilangan caca secara biasa dulu. Nanti buktikan dengan di sini apakah nilainya sama enggak hasilnya semua. Ya, hasilnya berapa? Coba boleh masuk. Coba dituliskan. Di atas bisa nggak di atas? Di atas sini? Nggak sampai. Kira-kira jadi berapa ini? 4. Hasilnya berapa semuanya? 95. Ya, 95. Beneran nggak ini? 95. Nah, nanti kita lihat nih di dalam kotak. Apakah nilai yang berbentuk penjualan bilangan caca ini dengan cara berbentuk tabel sama dengan penjualan bilangan caca seperti biasa yang kalian lakukan? Paham nggak? Sama nggak nih nilainya? Nah, coba dia ambil sedotan yang telah Bapak siapkan ini. Berapa sedotan yang kamu masukkan? Ya, yang kamu tempelkan ya pada papan tulis yang ada di depan kamu. Mana puluhannya, berapa puluhannya, angka berapa, dan mana satuannya, angka berapa. Coba tempelkan dulu, kelompokkan puluhan. Untuk bilangan 44. 1, 2, 3, 4. Satuannya berapa? Kira-kira satuannya mana satuannya? Ambil lagi. Sedotannya masih ada ini banyak. Coba tempelkan lagi. 1, 2, 3, 4.
Kemudian yang bilangan 51-nya. Berapa 51-nya? Yang puluhannya itu berapa? Kira-kira berapa nih? Kalian amati. Benar apa enggak? Siapkan itu kamu juga. Itunya, ada tulisnya, bukunya. Siapkan, diotret. Kamu diatur juga, dibikin tulisannya. Bikin tulisannya. 5. Awas nih, salah. Kemudian satuannya mana? Satuannya berapa? Satuannya berapa? 1. Betul, 1 satuannya. Dijumlahkan berapa semuanya? Puluhannya, puluhan? Ada berapa puluhannya? Ada? Kira-kira ada berapa tuh? Ada 9. Coba masukkan angka 9. Ada angka itunya? Sedotannya? Masih ada? Masih, coba tempelin. Satuannya berapa? Silakan ambil lagi kalau masih kurang. Ada berapa satuannya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kamu bisa melihat di situ ya. Jadi di sini kamu bisa melihatnya. Nilai satuannya setelah dijumlahkan ada berapa? Ada berapa? 5. Nilai puluhannya ada berapa? Ada 9. Jadi bisa dikatakan 95. Sama dengan ini? Sama enggak? Sama dengan ini? Sama enggak? Oke, kalau begitu, kalau sudah sama, berarti nilainya sudah benar. Baiklah, anak-anak, setelah kalian mengenal penjumlahan bilangan cacat dengan bentuk seperti biasa, berbentuk kalimat matematika dan berbentuk tabel, Bapak akan memberikan soal, yaitu penjumlahan bilangan cacat dengan cara bersusun. Pastikan tadi masih ingat kan? Ketika ada di video pembelajaran tadi yang telah kalian lihat, itu ada penjumlahan bilangan cacat secara bersusun. Ingat tuh, kamu kelompokkan mana yang ratusannya, mana yang puluhannya, dan mana yang satuannya. Kamu kelompokkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Jangan sampai kamu salah dalam menempatkan bilangannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Bapak akan kasih soal. Siapakah yang bisa menjawab untuk soal yang akan Bapak berikan ini? Kalau tadi Bapak lihat yang aktif hanya milih aja kelompok 3. Bapak ingin lihat kelompok lain, apakah pemahamannya sama dengan Hilya dalam memahami pembelajaran yang Bapak berikan. Akan Bapak kasih soal. Siapa yang bisa acungkan tangan untuk maju ke depan dan mengisi soal yang Bapak tulis ini. Siap-siap ya. Soalnya kamu selesaikan dengan cara bersusun. 142 ya ditambah dengan 22 sama dengan, kira-kira kalian bisa mengerjakan ini enggak? Bisa. Coba siapa yang bisa dengan cepat mengerjakan soal bilangan penjumlahan cacat secara bersusun? Siapa? Aku. Hilya, Rangga. Rangga. Siapa dulu? Hilya dulu, Rangga dulu. Yang cepat. Rangga. Oke, kalau begitu
silakan kerjakan. Oke, Rangga ngasih jawabannya adalah 162. Karena tadi ada 2 orang yang ingin maju, ya. Tadi perempuan juga ada yang maju. Coba Bapak kasih soal dengan soal yang sama. Kira-kira mana nih yang benar? Apakah jawabannya Hilya ataukah jawabannya punya Rangga? Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Bedakan. Kalian nanti lihat apakah mana yang benar? Ya, antara Hilya sama Rangga. Siap-siap Hilya. Bapak belum menentukan nih benar salahnya, mana yang benar dan mana salahnya. Coba Hilya, kamu maju ke depan. Kira-kira berapa nih hasilnya? Kau ingin tahu? Nah, Hilya telah mengisi soal yaitu sebesar, dulu lagi ya, yaitu tidak mengisi soalnya terus nilainya adalah 145. Nah di sini kita ada perbedaannya. Yang satu 162 punya Rangga, yang satu 145. Coba dari sini kira-kira siapa yang benar? Siapa yang jawabannya benar? Punya siapa? Punya siapa? Punya Rangga. Benar? Punya Rangga? Oke. Setelah Bapak lihat dan amati, ternyata yang benar adalah punya kelompok 2 yang diwakili oleh Rangga. Ya. Oke. Berarti kalian telah dapat memahami ya 3 macam soal penjumlahan bilangan caca yang telah Bapak jelaskan. Untuk lebih jelasnya, mari kita akan memperagakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat supaya kalian lebih bersemangat lagi dan lebih termotivasi lagi dalam pembelajaran sebelum kalian mengerjakan nanti lembar kerja yang akan Bapak berikan pada setiap kelompok, dan nanti setiap kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan soalnya apa saja dan bagaimana jawabannya. Dapat dipahami? Coba sekarang kita peragakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Oke, setelah kalian memperagakan 7 kebiasaan anak Indonesia sehat, semoga kalian menjadi termotivasi lagi dan bersemangat lagi dalam belajar. Ya, dan nanti ketika Bapak berikan lembar jawaban ini, lembar soal ini, kalian bisa menjawab soal dengan baik dan bisa cepat mengerjakan. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ini Bapak panggil kelompok 1, kelompok 3 untuk mengambil soalnya. Kelompok 1, siapa yang pilih? Pilih, silakan maju. Kelompok 2, siapa yang mewakili? Rangga maju. Kelompok 3, siapa yang mewakili? Hilya. Oh Hilya, semangat sekali Hilya. Silakan duduk Hilya. Kelompok 4, yang mewakili siapa? Dafa. Silakan Dafa maju ke depan. Nanti kita sama-sama punya. Bukunya siapkan, bukunya. Kelompok 5, siapa yang maju? Pilih. Silakan pilih. Kerjakan. Kerjakan dengan baik. Jangan gurau. Konsentrasi menghitung. Semua menghitung. Dan nanti kalau ada kesulitan, silakan kalian tanyakan apa kesulitannya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Silakan kalian hitung dan kalian kerjakan semua. Jangan ngobrol. Ya, semua konsentrasi dan semua sibuk dengan pekerjaannya. Ayo hitung. Ayo lihat. Bagaimana cara mengerjakannya? Ayo hitung. Iya, ini tulis isinya.
jumlahkan semua. Ya, hasilnya berapa nanti ketuanya atau yang mewakili maju ke depan ya untuk menjawab daripada soal yang berpotensi. Ya, silakan ditulis dan dikerjakan, dijumlahkan. Kira-kira jawabannya seperti apa? Ayo. Mana kelompok satu? Kelompok satu. Hasil kerjaannya. Coba teliti lagi. Barangkali ada kesalahan dalam menjawab dan dalam menjumlahkan bilangannya. Coba di sini biar kelihatan semua teman-temannya apa yang kalian tulis tadi, apa yang kalian jawab itu sudah benar atau belum, atau sudah yakin atau belum. Ayo kerjakan, ini punya buka, ditulis di sini. Kerjakan di sini di outlet. Ditulis dalam buku. Ada catatannya. Ayo kerjakan cepetan. Soalnya banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Soal kelompok 1 itu soalnya tentang apa tuh? Jawablah pertanyaan berikut ini. Oh, Iwan mempunyai kelereng. Ya, Iwan punya kelereng sebanyak 132 buah. Berarti ini adalah termasuk soal cerita. Ya, soal cerita. Kalau kelompok 2 ini soalnya berbentuk apa ya? Berbentuknya penjumlahan bilangan cacah dengan cara menjumlahkan seperti biasa dan dengan cara bersusun. Awas nih, jawabannya ada 2 ya, dengan cara bersusun dan dengan cara yang biasa. Nanti hasilnya jangan sampai beda, dengan cara biasa sama dengan cara yang bersusun. Kalau beda berarti kalian salah dalam menjumlahkannya. Makanya di sini kelompok 2 harus teliti, lebih teliti. Karena ada 2 jawaban yang harus kalian jawab. Harus teliti. Begitu pula kelompok 1. Awas, dalam menjawab soal cerita kamu harus teliti. Mana yang harus kalian jawab dengan benar, mana yang harus kalian cantumkan bilangannya, ya, kemudian angkanya berapa saja. Ayo, kerjakan kelompok 5. Kerjakan kelompok 4. Kerjakan. Kira-kira nilainya berapa, hasilnya berapa? Ayo, hasilnya berapa? Kelompok ini kelompok 3 ya? 3. Ada kesulitan kelompok 3? Tidak ada masalah? Ayo kerjakan. Barangkali ada kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki ya. Pahami soalnya, jangan asal jawab aja ya. Nanti biar dapat nilainya bagus. Ya, pahami soalnya. Pahami soalnya dan jawab dengan benar. Jangan asal jawab aja. Bapak ingin kalian dijawab dengan baik dan benar, dan hasilnya nanti bisa memuaskan. Ya, ayo kita hitung semuanya. Hitung. Kira-kira hasilnya berapa nih? Nanti dari 5 kelompok ini siapa yang paling cepat dalam menyelesaikan soal akan Bapak persilakan bagi yang sudah menyelesaikan soalnya. Coba, siapa yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Kelompok berapa? Kelompok 4. Coba kelompok 4 maju. Sama 2 orang. 2 orang maju. Coba yang maju, siapa yang wakili? Kelompok 4. Berapa sama? Nisha. Coba maju ke depan. Satu membaca soal dan satunya menulis. Ya. Satu membaca soalnya dan satu menulis soalnya. Ya. Satu menulis soalnya dan satu membaca soalnya. Ya. So, bisa menulis ya? Bisa menulis? Bisa menulis soalnya? Banyak menulis dulu.
jawabannya? Coba Lisa. Silakan. Siapa yang baca? Oh, Dava. Iya. Iya. So, tulis Lisa di sana. Iya, dibaca ini. Nomor 1 soalnya apa? Langsung aja soalnya. Baca. Soalnya. Iya, soalnya dibaca. Ayo dibaca. Ini dia dibaca. Kemudian soalnya nomor 1 berapa? Yang keras, yang keras. Berapa hasil dari penjualan berikut ini? 1/3 tidak. Jangan cepat. 43. 43. 43 Ditambah 6. Ya, sama dengan berapa? sama dengan 49. 49. Jadi 49. Kemudian soal kedua, 45 ditambah 30. Hasilnya berapa? 75. Ambil saja. Ya, beda jawaban. Nomor 3, soalnya 77 ditambah 20. Hasilnya berapa? 70. 97. Ayo sibuk. Hitung semua. Yang nomor hitungnya Mama deh, barangkali saya mau ingatkan. Soal nomor 110 ditambah 22. Oh, ini sudah ratusan. Kira-kira berapa nih hasilnya? Berapa? 132. Soal terakhir. Nomor 5. Soalnya berapa? 311 ditambah dengan 230. Wih, sangat besar nih. Berapa hasilnya? 541. Ya, itu jawaban dari kelompok 4 yang telah mewakili dari kelompok 4, yaitu Dava sama Lisa. Nanti Bapak koreksi apakah jawabannya itu sudah benar atau enggak. Kita bersama-sama mengolah ya. Coba lagi maju. Silakan untuk lagi Dava. Kelompok 5. So, kelompok 5 maju. 2 orang yang nyebutin, 1 yang baca dan 1 yang nulis. Ya, kita di kelompok 4. Ya, dan bawahnya nggak apa-apa. Soalnya apa? Ikutin. Dengerin. Berapa hasil sudah bersusun nih? Awas nih, perhatikan nih. Barangkali salah nih. Awas, kalian perhatikan ya. 32. Ya, dijumlahkan ditambah dengan mana? Satuan keluar. Katanya mantu. Iya. Jadi kelompok mana? 2. Jadi berapa jumlahnya? Kira-kira 40. Tulis 40 di situ. Ya, soal nomor 2. 45. Ayo perhatikan sini. 45 ditambah dengan 4. Hasilnya berapa? 99. Tuh ya. Soal nomor 3. 173. Ya, 23. Hasilnya berapa? 196. Ya. Soal nomor 4. Berapa? Yang keras kalian. 142. 45. Nah, ditambah 223. Tuh sudah ratusan tuh. Hasilnya berapa? Tahu? 300.
Hapus lagi. Kalau lagi. Tuh. 300. Ya, 65. Ya, soal terakhir. Ya, 65. Sampai berapa? Ayo lihat sini. Hitung semua, barangkali salah. Lihat sini. Ditambah dengan 125. Ya, tambah dengan berapa? Tambah 125. Ya. Ya. 478. Ini yang berat nomornya. Tapi yang berat ya. Nah, ya. Oke. Siapa lagi nih yang maju nih? Nah, kelompok 5 sudah. Kelompok 3. Coba maju kelompok 3. Suaranya keluarin ya dalam membaca biar maksudnya jelas. Siapa yang mau nulis? Ini yang mau nulis. Nah, ini yang baca. Sini aja deh. Ya, ya kita tabel. Ya, sama kita tabel. Oh, bapak kita tabel dulu ya. Ada berapa pohon itu? Ada berapa pohon? Lihat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Itu namanya sama aja. Nama? Ini ratusan ya. Ratusan. Itu. Namanya sama aku. Tuhan. Satunya satuan. Satu pertama siapa? Iwan. Ayo perhatikan. Awas. Yang kedua Aziz. Yang keempat Gali. Perhatikan yang tentunya. Ini jumlah seluruh ya. Jumlah seluruh. Coba kira-kira Iwan itu apa? Yang bunyi apa? Baca, Yulia. Dengarkan semua. Iwan mempunyai kelereng sebanyak 132. Iwan punya kelereng berapa dong? Sama dengan tulis di sini. Iwan 132. Terus Aziz ya, terus Aziz berapa? Jangan gitu. Aziz ini 125 buah. Kemudian satunya siapa tuh namanya? Gali. Gali punya perhatikan. Berapa jumlahnya semuanya? Nah, coba itu sudah ratusan tuh. Kamu terapkan dalam bentuk tabel. Mana yang ratusan, mana yang puluhan, bilangannya berapa aja tuh? Yang ratusan, puluhan, dan satuan. Coba, mana yang ratusannya kemudian? Iwan, ratusannya mana? Angka berapa? Puluhannya berapa, Iwan? Iwan tulis Iwan. Puluhannya 3 dan satuannya berapa? Satuannya berapa? 2. Aziz, ratusannya berapa? Berapa?
9. Ya, jadi berapa ini jumlahnya? 100. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 130. Ini berapa jumlahnya? 369. Oke, kelompok ini satu. Ya, kelompok satu. Perhatikan. Coba yang ngomong. Satu soal aja, yang tulis satu aja. Nomor satu aja. Soalnya apa? Soalnya satu aja. Yang oke. Siapa yang mempunyai telur paling banyak? Siapakah yang punya telur paling banyak? Ini dibaca. Ya. Siapakah yang mempunyai kelereng paling banyak? Siapakah yang punya kelereng paling banyak? Ya, itu aja. Jumlah kelerengnya berapa itu? Tulis nih, paling banyak. Coba, Iwan mempunyai kelereng berapa? Ayo. Iwan mempunyai kelereng sebanyak 132. Sudah di sini, Iwan. Iwan berapa? 132. Udah, Iwan sama dengan Iwan sama dengan 132. Berarti 132. Kemudian siapa lagi yang punya kelereng lagi di situ? Siapa lagi? Baca di sini. Ajis berapa? 125. Terus siapa lagi? Terus jadi berapa yang punya kelereng paling sedikit? Yang paling banyak siapa? Jawabannya apa? Jawabannya nomor 1. Siapa yang punya kelereng paling banyak? Siapa? Jawabannya Iwan. Tulis itu Iwan. Coba kelompok terakhir yaitu kelompok 2. Yang mewakili siapa? Rangga. Ayo Rangga maju. Ayo Rangga sama temannya 1. Ayo semua. Sini. Cepetan waktunya nggak ada. Ayo cepetan. Cepetan. Ayo. Ayo cepetan. Ayo. Iya, Sok. Dibaca. Kamu baca, kamu soalnya nomor 1 aja. Soalnya nomor 1 aja. Iya. Soalnya nomor 1 aja. Yuk, soalnya nomor 1 aja. Bacakan. 33, ya terus. 33 ditambah 2. Itu cara yang biasanya. Sama dengan berapa? 35. Kemudian satunya secara bersusun. Coba. 33 ditambah 2. Duanya di mana posisinya? Ayo. Iya, banyak ada satuan sama satuan, kelompokan. Jadi berapa itu? 35. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok berapa ini? Kelompok 2 yang telah mengerjakan soalnya. Ya, 1 soal. Baiklah. Dari soal yang telah kalian jawab ini, coba siapakah yang paling benar dan siapakah yang salah? Kira-kira dari kelompok
Coba, benar apa salah? Jawabannya. Nah, kemudian kelompok siapa ini yang siapa kak? Kelereng? Paling banyak Iman? Kelompok 1. Kira-kira jawabannya benar nggak nih? Benar ya, itu ya tadi. Kamu simak pertanyaannya. Dan kelompok yang terakhir yaitu kelompoknya kelompok 2 yaitu Rangga. Hasilnya berapa? 33 ditambah 2 sama dengan berapa nih? 35. Kemudian yang susunya 33 ditambah 2 sama dengan 35. Jadi ini nilainya berapa? Udah sama belum? Udah sama belum? Udah sama? Oke, kalau udah sama, nah kalau Bapak peragakan nih, kalau menggunakan ini namanya apa ini? Nah, kira-kira yang ratusan itu punya Iwan sedotannya terkait di mana? Angka satunya di satu di sini ya. Tuh, ya. Kemudian yang 3-nya kamu bisa ditempel di sini ya, itu ya. Tuh, ya. Gitu ya. Yang 2 di sini, yang 1 juga di sini, dan yang 2 juga di sini. Ya, 125. Ya. Paham nggak? Dan 112. Ya, 112 dan 3 100, 2-nya 300, puluhannya 600, ratusannya 300, puluhannya 60 dan satuannya 9. Jadi berapa semuanya? 369. Oke? Baiklah. Untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan. Dan sebelum Bapak akhiri, silakan soal yang tadi Bapak berikan kamu kumpulkan kembali ke depan dan silakan ketua kelompoknya untuk memberikan ke Bapak dan akan Bapak lihat apakah benar atau belum jawabannya. Silakan maju ke depan. Silakan kumpulkan di sini. Silakan duduk kembali. Baik, setelah Bapak koreksi dan Bapak lihat, ternyata hasil dari apa yang kalian itu kerjakan, hasilnya adalah sudah benar semua dan di sini semua bisa memahami ya, walaupun Bapak mengasih soal itu berbeda-beda, tetapi ternyata kalian bisa mengerjakan dengan baik dan hasilnya memuaskan. Baiklah, karena hasilnya sudah cukup baik, maka pembelajaran untuk hari ini Bapak cukupkan ya, cukupkan. Dan sebelum pulang ayo Sebelum pulang mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la sayyidina insana fi husri illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian pulang ke masing-masing.
wabarakatuh.